Remdor feri patah, truk bermuatan 10 ton terjun bebas ke laut. Wapres dorong santri melek teknologi dan bijak bermedia. BRI dorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Berprestasi di olahraga, 20 prajurit dilantik jadi perwira khusus TNI AD. Tokoh diplomasi soroti Indonesia ikut Board of Peace. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Dan Menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana kebakaran melanda warung sotomi di kawasan Cimanggu, Kota Bogor pada Selasa pagi 3 Februari 2026. Api cepat membesar dan memicu kepanikan warga. Diduga kebakaran akibat kebocoran gas LPG di area dapur. Petugas pemadam kebakaran Kota Bogor ini berjibaku memadamkan api yang membakar warung sotomi di kawasan Cimanggu, Kota Bogor, Selasa pagi 3 Februari 2026. Petugas menyemprotkan air ke seluruh bangunan yang terbakar agar api tidak menjalar ke bangunan lain yang berdekatan. Berdasarkan informasi petugas, kebakaran yang terjadi di saat aktivitas warga tengah ramai ini diduga akibat kebocoran pada gas LPG yang sedang digunakan memasak. Api kemudian dengan cepat menjalar karena material bangunan yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kerugian materi masih dalam proses pendataan petugas. Masyarakat diimbau petugas, utamanya pemilik usaha kuliner, agar lebih teliti dalam penggunaan tabung gas dan instalasi LPG guna mencegah kebakaran serupa. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat remdor kapal feri patah, truk bermuatan 10 ton bahan bangunan terjun bebas ke laut. Insiden ini terjadi saat bongkar muat feri di Pelabuhan Sofifi, Maluku Utara. Detik-detik menegangkan ini terekam kamera warga saat truk bermuatan bahan bangunan dengan berat mencapai 10 ton terjun bebas ke laut. Truk terjun bebas ketika proses bongkar muat feri Permata Lestari sedang berlangsung. Peristiwa ini terjadi Rabu pukul 3.15 WIT di Pelabuhan Penyeberangan Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Kepala Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, Nasrin Ajabar mengatakan, kejadian ini murni akibat remdor tidak mampu menahan beban truk dan peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa karena sopir truk berhasil menyelamatkan diri sebelum kendaraan tenggelam ke dasar laut. Muatan 10 ton itu keluar dari feri menuju ke dermaga. Setelah keluar dari feri untuk menuju ke dermaga, truk yang bermuatan 10 ton ini berada di tengah remdor. Nah, karena remdor dalam posisi yang tidak mampu menahan truk dengan muatan 10 ton, akhirnya mengalami patah dan dilihat dalam kondisi di mana truk berada kurang lebih 15 menit di atas remdor dengan kekuatan yang tidak bisa menahan beratnya truk 10 ton. Akhirnya truk tersebut jatuh ke air laut. Nah, untuk jatuh ke air laut, situasi dan kondisi tidak bisa tertolong karena begitu beratnya truk dengan muatan 10 ton. Sementara itu, kerugian yang timbul akibat peristiwa ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Insiden ini menjadi peringatan keras akan pentingnya standar keselamatan remdor dan prosedur bongkar muat di pelabuhan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Maluku Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Eksekusi rumah di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis pagi 5 Februari 2026 berlangsung ricuh. Warga menolak eksekusi dan melakukan perlawanan karena menganggap eksekusi rumah salah objek.
Aksi saling dorong warga dan petugas terjadi saat eksekusi rumah di Jalan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi 5 Februari 2026. Petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini mendapatkan perlawanan dari ahli waris saat akan melaksanakan pengosongan bangunan. Bahkan, seorang ibu berusaha keras menghadang petugas sembari menangis hingga jatuh pingsan. Eksekusi rumah ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan pemilik rumah tidak berhak lagi menempati bangunan. Patwan Nainggolan, kuasa hukum ahli waris mengatakan pihak pengadilan telah salah dalam eksekusi bangunan. Ahli waris menilai terdapat perbedaan antara objek lahan yang ada di dalam putusan dengan objek yang dieksekusi di lapangan. Adapun luas lahan yang menjadi objek eksekusi kali ini adalah sekitar 100 meter persegi. Pertama, bahwa Ketua Pengadilan Jakarta Timur telah melampaui kewenangannya. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan abuse of power. Karena kenapa? Ya, ini namanya eksekusi pemaksaan, di mana ini adalah bernilai ya error in objecto. Artinya lokasinya berbeda. Bukan di sini, di Gapura Muka. Putusan PK Mahkamah Agung mengatakan ya bahwa objek dalam sertifikat ini ya sertifikat 09424 ya berbeda dengan objek sengketa. Ya, di sini bisa dikatakan di sini ya di putusan ini di sini. Di putusan PK ini ya, Dirik 1738 2286 ini nih lokasi ini. Ya, 1738 228 di lokasi ini ya. Nah, sertifikat itu diriknya ini 875 874 dan alamatnya ada di Gapura Muka. Hingga saat ini, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan salah objek dalam eksekusi lahan tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Unit Jatanras Polda Sumsel melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pensiunan guru lanjut usia yang dilakukan tetangganya sendiri. Rekonstruksi memperagakan saat leher korban dijerat menggunakan tali hingga tewas, lalu jenazah korban dibakar. Polisi Polda Sumatera Selatan bersama dengan pihak Kejaksaan Tinggi serta para saksi dan tersangka melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap guru pensiunan lanjut usia yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Dalam rekonstruksi tersebut, diperagakan sejumlah adegan, mulai dari saat pelaku menjemput korban di rumahnya, kemudian meminta korban mengantarkan ke tempat temannya hingga terjadinya pembunuhan di dalam mobil. Pembunuhan dilakukan oleh tersangka Yunas seorang diri. Saat itu, korban mengantarkan pelaku menggunakan mobil Sigra warna merah menuju wilayah Jalan Sukabangun 1, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Di lokasi pembunuhan, pelaku mengeksekusi korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali hingga tewas. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke wilayah Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Di lokasi tersebut, pelaku sempat membakar jenazah korban menggunakan bensin untuk menghilangkan jejak. Dalam adegan lanjutan, pelaku menghubungi rekannya, Joni, dan menyerahkan handphone, tas, serta uang tunai milik korban. Setelah itu, Yunas mengajak adiknya, Suwono, untuk menjual mobil milik korban. Mobil tersebut dijual kepada saksi Apriyandi dengan harga 53 juta rupiah. Uang hasil penjualan mobil korban kemudian dibawa pelaku ke wilayah Jakarta dan Bogor. Namun karena kasus ini menjadi viral, saksi Apriyandi akhirnya meminta uang penjualan mobil dikembalikan. Pada mengetahui mobil yang dibelinya merupakan barang hasil kejahatan, Kaur Penum Polda Sumsel, Kompol I Putu Suryawan, membenarkan bahwa rekonstruksi telah dilaksanakan untuk memperjelas kronologis peristiwa pembunuhan tersebut. Dapat kami sampaikan pada hari ini, tanggal 4 Februari tahun 2026, Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel di Treskrimum melaksanakan rekonstruksi terkait dengan tindak pidana penculikan dan pembunuhan korban atas nama Kristi, melakukan di lokasi TKP yang mana ada beberapa adegan yang ditampilkan dan kemudian mereka ulang dari awal kejadian sampai dengan lokasi di mana korban dibuang. Untuk berkasnya nanti kemudian Untuk berkasnya saat ini sedang dalam proses melengkapi berkas dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Selanjutnya, pihak Polda akan melengkapi seluruh berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba jenis rokok elektrik yang berisikan cartridge Etomet di Jakarta Barat dan juga Tangerang. 2 orang perempuan diamankan dengan barang bukti narkoba Etomet sebanyak 82 piece.
Inilah detik-detik petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan satu orang perempuan berinisial S di sebuah lobi apartemen di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat. Dari tangan S, petugas mengamankan 45 pieces cartridge narkoba jenis etomate siap edar. Setelah dilakukan pengembangan, petugas akhirnya melakukan penangkapan satu orang perempuan berinisial F di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, dan barang bukti narkoba cartridge etomate sebanyak 37 pieces. Menurut Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah adanya peredaran narkoba di kawasannya. Petugas mengamankan dua orang perempuan berinisial S dan F di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta Barat dan Kota Tangerang. Dari tangan para pelaku, total barang bukti narkoba etomate yang berhasil diamankan sebanyak 82 pieces. Kami dari Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 sekitar pukul 21 WIB telah mengamankan satu orang wanita berinisial S di lobi Bougainville apartemen Season City, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Dan kami mengamankan barang bukti berupa etomidate sebanyak 45 cartridge. Dan selanjutnya kami kembangkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari sekitar pukul 02.00 WIB kami kembali dapat mengamankan satu orang berinisial F di perumahan Green Lake, Klaster Eropa, Cipondoh, Tangerang. Dan kami kembali mendapatkan barang bukti etomidate sebanyak 37 cartridge. Jadi total jumlah barang bukti sebanyak 82 cartridge. Dan selanjutnya kami bawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Saat ini, kedua tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Seorang pria tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan KH Azari, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang, Sumatera Selatan, usai diduga dikeroyok sejumlah orang. Polisi membawa korban ke rumah sakit untuk penanganan medis. Seorang pria di Palembang tergeletak di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang, Sumatera Selatan, setelah diduga dikeroyok sejumlah orang. Dibantu warga dan polisi, nyawa korban Budi Pratama Lubis berhasil selamat setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban yang merupakan asal Medan, Sumatera Utara ini diketahui baru 2 minggu berada di Palembang. Kadit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang, AKP Andriano Farezi, mengatakan korban dianiaya menggunakan botol kaca dan tangan kosong hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini dan sudah memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Jadi korban ini warga pendatang dari Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Medan. Sementara baru sampai di Palembang ini kurang lebih 2 minggu. Untuk korban ini alamat tinggal di Palembang belum jelas. Jadi kronologis kejadian pada saat pelaku berjalan kemudian didatangi oleh 2 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba yang dibonceng langsung turun memukul kepala korban dengan menggunakan botol kaca hingga pecah. Kemudian yang membonceng langsung ikut meninju korban. Nah, setelah korban tergeletak, kemudian pelaku melarikan diri. Jadi menerima laporan dari masyarakat, piket reskrim opsional dan piket fungsi segera ke TKP. Upaya kita bawa korban ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku dan belum dapat memastikan motif di balik aksi pengeroyokan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang tukang kayu tewas diserang oleh kelompok kriminal bersenjata di dalam kompleks sekolah di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejadian tersebut bahkan direkam oleh KKB dan telah beredar luas di media sosial. Inilah detik-detik ketika belasan anggota KKB melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang warga sipil yang berprofesi sebagai tukang kayu. Dalam video, terlihat KKB memasuki halaman sekolah yang pada saat itu sedang terjadi aktivitas belajar mengajar di SMP YPK Yakpesmi DKI Kabupaten Yahukimo. Dengan memegang senjata api dan parang, KKB mengejar korban hingga masuk ke ruang guru dan langsung dieksekusi hingga tewas. Mendapat laporan dari guru, aparat kepolisian bersama Satgas Damai Kartens mendatangi TKP dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku serta mengevakuasi korban. Berdasarkan keterangan saksi, insiden bermula dari terdengarnya suara tembakan dari arah belakang sekolah
di mana korban sempat berupaya menyelamatkan diri dengan menuju ruang guru, namun dikejar oleh 3 orang pelaku bersenjata. Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan seorang warga sipil meninggal dunia di lingkungan sekolah Yakpesmi, Jalan Seradala, Distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan, saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Korban diketahui bernama Daniel Dati, 41 tahun, asal Toraja, yang saat kejadian sedang bekerja membuat meja dan kursi untuk kebutuhan sekolah. Korban mengalami luka berat akibat serangan senjata tajam dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian terdengar suara letusan dari arah belakang sekolah. Korban sempat berusaha menyelamatkan diri menuju ruang guru, namun dikejar oleh sejumlah pelaku dan diserang di dalam ruangan tersebut. Setelah melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Selain menimbulkan korban jiwa, pelaku juga melakukan pengerusakan terhadap 1 unit kendaraan roda 4 milik kepala sekolah, serta memecahkan kaca ruang kelas sekolah Yakpesmi. Pelaku diduga merupakan kelompok KKB pimpinan Kopi Tua Heluka yang sering melakukan aksinya di Kabupaten Yahukimo. Aparat juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada aksi susulan. Aparat juga telah disiagakan di sejumlah tempat yang dianggap rawan serta melakukan patroli rutin. Rifandone, Jayapura, Papua, Sinpo TV melaporkan. Seorang suami tega membakar istrinya hidup-hidup menggunakan bahan bakar jenis Pertamax di salah satu kontrakan yang berada di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Menurut warga, pelaku tega membakar istrinya usai keduanya terlibat adu mulut lantaran permasalahan keluarga. Seorang suami berusia 55 tahun berinisial HC tega membakar istrinya berinisial DS di dalam kamar kontrakan yang berada di Desa Aik Haruaya, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Di dalam kamar ini terlihat sejumlah barang seperti tikar dan kasur yang hangus terbakar akibat kilatan api. Menurut warga sekitar, pembakaran terhadap korban ini bermula pada saat pasangan suami istri ini terlibat adu mulut di luar kontrakan hingga masuk ke dalam. Akibat emosi, pelaku pun membawa bahan bakar jenis Pertamax dan langsung menyiramkannya ke tubuh istrinya dengan disusul oleh percikan api, sehingga api dengan cepat membakar sekujur tubuh korban. Rabu sore, warga setempat bernama Harlan Harahap mengatakan sempat mendengar adanya keributan dari dalam kontrakan dan mendengarkan teriakan korban. Setelah melihat kondisi tubuh korban yang hangus terbakar, masyarakat pun melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua untuk mendapatkan pertolongan medis. Mendengar suara yang menjerit, udah gitu ada yang minta tolong, ya kami keluar, rupanya udah ada kerumunan warga. Terus kami tengok udah ada yang terbakar. Udah gitu ya langsung aja dibawa ke rumah sakit karena rumah kebetulan dekat rumah sakit deh. Saat ini korban masih dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua dengan kondisi mengalami luka bakar serius di bagian badan dan wajah. Pelaku pun telah ditangkap oleh pihak Polres Tapanuli Selatan dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui apa motif kasus ini. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Peristiwa penikaman yang menyebabkan korban jiwa terjadi di area Zoom KTV Cafe dan Biliar, Jalan Bahagia, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Seorang pria berprofesi sebagai DJ tewas usai ditikam pada Senin malam 2 Februari 2026. Peristiwa penikaman terjadi di area parkir Zoom KTV Cafe dan Biliar Kota Kendari, sekitar pukul 20:30 WITA. Seorang pria berinisial S yang merupakan DJ tewas setelah mengalami luka tusuk serius di bagian dada kanan. Rekaman CCTV menunjukkan, sebelum terjadi penikaman menggunakan senjata tajam, korban yang sedang duduk bersama rekannya dihampiri terduga pelaku berinisial Eka. Korban sempat melakukan perlawanan dan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke dalam area bangunan. Namun pelaku terlihat mengejar setelah insiden ini. Aparat kepolisian mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan terduga pelaku yang saat ini telah ditahan di Mapolresta Kendari. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Weliwanto Malau membenarkan peristiwa penikaman ini dan menyebutkan pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif serta kronologi lengkap kejadian. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian rumah di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri menggasak televisi, tabung gas hingga beras.
Pelaku berhasil ditangkap petugas kurang dari 1 kali 24 jam. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku saat membobol rumah di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket warna merah ini terlihat masuk ke dalam rumah dengan menggunakan puluhan anak kunci yang telah disiapkan. Pelaku juga terlihat mengangkut barang hasil curiannya seperti televisi, laptop, tablet, tabung gas, dan beras menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian ini baru diketahui saat korban pulang ke rumah pada malam hari. Berdasarkan laporan dan rekaman CCTV, tim Tekap 308 Polresta Bandar Lampung kemudian menangkap pelaku berinisial MA serta penadah berinisial AT. Pelaku MA diketahui merupakan seorang residivis yang pernah terjerat kasus serupa. Tekap 308 Polresta Bandar Lampung bersama Jatantras telah melakukan pengungkapan untuk identitas tersangka, inisialnya MA, ya. Kemudian juga satunya lagi untuk penadahnya AT. Semua sudah kita lakukan upaya penangkapan, ya. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan, 1 unit TV LED 42 in, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tablet merek Aksan dan juga anak kunci. Kemudian 1 unit motor Honda Vario, ya, untuk dipakai pelaku. Kemudian 1 potong jaket warna merah dan 1 buah helm. Pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali, ya, melakukan pidana pencurian dan pemberatan di wilayah Bandar Lampung. Atas perbuatannya, pelaku MA dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan pelaku AT dengan pasal penadahan barang curian. Dari Bandar Lampung, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan Cimahi Utara pada Rabu 4 Februari 2026. Pelaku mencuri dengan cara membobol gembok pagar kemudian merusak kunci kontak. Aksi pencurian motor ini terjadi di Jalan Aruman, Kelurahan Cibapat, Kecamatan Cimahi Utara pada Rabu 4 Februari 2026 sekitar pukul 2:30 dini hari. Berdasarkan laporan warga, pelaku melancarkan aksinya saat penghuni rumah sedang terlelap. Kondisi pagar rumah digembok dan sepeda motor pun dalam kondisi terkunci stang. Pelaku diduga berhasil masuk dengan cara merusak paksa gembok pagar. Setelah berhasil masuk ke halaman, pelaku kemudian mendongkel kunci kontak motor menggunakan anak kunci palsu atau kunci letter T. Setelah semua dirusak, pelaku kemudian membawa lari 1 unit sepeda motor jenis Vario berwarna abu-abu dengan nomor polisi D5238 SBQ. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak berwajib, warga diimbau untuk lebih waspada dan menambah pengamanan ganda pada kendaraan, mengingat maraknya aksi pencurian pada waktu rawan dini hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga mabuk, seorang pengemudi mobil menabrak sejumlah sepeda pengendara motor di Jalan Raya Citayam Cipayung, Depok, Jawa Barat. Warga yang geram mengamuk kepada pengemudi mobil. Mobil ini menjadi sasaran amuk massa usai menabrak sejumlah pemotor yang melintas di Jalan Raya Citayam, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Massa yang geram tidak menunggu waktu lama, memberikan efek jerak pada mobil dan memaksa pengemudi mobil keluar dari dalam mobil untuk bertanggung jawab. Aksi massa ini terhenti setelah petugas kepolisian tiba dan mengamankan lokasi. Menurut saksi mata, mobil ini menabrak sejumlah kendaraan saat melintas dari arah Depok menuju Citayam. Namun, mobil melaju terlalu ke kanan sehingga menabrak sejumlah motor yang berada di depannya. Diduga pengemudi mobil dalam keadaan mabuk. Nah, mobil itu kebetulan memang dari arah Depok mau ke arah Bogor, ke arah Citayam. Cuman dari sana itu memang dia udah ada di jalur kanan, ngambil jalur seperti orang mau nyebrang. Cuman dari Citayam arah ke Depok ada motor. Seperti ngasih jalan dia buat nyebrang lah gitu, nggak taunya nggak nyebrang, ditabrak lah motor yang itu tuh, terlihat seperti mau kabur, nabrak tiang ini, mungkin dia nggak kendali atau apa, habis nabrak tiang ini, baru masuk sana, cuman sebelum dia masuk ke sana di sini ada pengendara lain yang ketabrak sama dia, kayak lepas hilang kendali lah gitu, nggak tahu mabok, nggak tahu ngantuk deh ini motifnya dia tuh. Berapa motor bang yang tabrak? Kalau untuk jumlah motor sih kelihatan saya sih 3.
Karena dari sana 1, di sini 2. Kalau untuk jumlah korban orangnya kurang tahu udah berapa orangnya. Kayak gitu. Yang di dalam itu ada berapa orang sih, Bang? Dalam mobil. Dalam mobil 1 orang doang. 1 orang. Laki. Emang dugaannya apa sih, Bang? Kalau yang tadi pada megangin ini sih, warga yang megangin pelakunya itu katanya sih mabok. Karena diajak ngobrolnya nggak nyambung katanya. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara terluka dan tembok serta ruko hancur akibat tertabrak mobil. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo tegaskan arah politik luar negeri. Informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah politik luar negeri Indonesia dalam diskusi bersama tokoh nasional. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan strategis guna memperkuat kebijakan luar negeri pemerintah ke depan. Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog strategis dengan mengundang tokoh nasional dan akademisi bidang politik luar negeri di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Pertemuan ini menjadi forum pertukaran gagasan terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, diskusi tersebut dihadiri pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif dengan Presiden dan para peserta saling bertukar pandangan untuk membangun pemahaman bersama. Dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri. Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat. Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan, dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama. Dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Menurut Sugiono, berbagai masukan konstruktif disampaikan guna memperkuat perumusan kebijakan pemerintah. Ke depan, forum serupa direncanakan menjadi agenda rutin untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman terkait politik luar negeri, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Menlu dan Wamenlu dan tokoh politik luar negeri memberikan apresiasi atas dialog terbuka yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan membahas arah kebijakan luar negeri Indonesia dan dinamika global secara transparan dan komprehensif. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026.
Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari upaya Presiden untuk membuka ruang diskusi langsung terkait dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang kompleks. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijala menyebut pertemuan berlangsung sangat dialogis, dua arah dan juga terbuka untuk semua topik. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menilai diskusi ini memberikan pencerahan mengenai isu-isu diplomasi yang biasanya sensitif. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara bagi Palestina tetap konsisten. Jadi pertemuan tadi ini membuka cakrawala kita sebenarnya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita ingin ketahui tadi oleh Bapak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya, dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Tokoh senior diplomasi Yusuf Wanandi menyoroti penjelasan Presiden Prabowo Subianto yang komprehensif dan juga mendalam bahkan sebelum pertanyaan diajukan. Langkah pembuka ruang dialog ini dinilai penting agar publik lebih memahami kompleksitas kebijakan luar negeri Indonesia. Satu aja saya mau tekankan bahwa kami mendapat satu pencerahan saat ini yang betul-betul mendalam. Saya tidak sebetulnya mempersiapkan untuk ini. Saya kira saya mau tanya-tanya yang aneh-aneh. Ternyata dia sudah jelaskan semua, apalagi. Jadi saya tadi hanya memuji bahwa usaha ini penting supaya rakyat kita pun mengerti apa yang diambil putusan-putusan oleh pemerintah. Sebab hal ini masalahnya pelik. Jadi tidak bisa sembarangan diceritakan di mana saja. Jadi ini kesempatan saya kira yang dibuka oleh Pak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama. Pertemuan tersebut menunjukkan komitmen Presiden untuk komunikasi yang transparan, sekaligus memastikan kebijakan luar negeri tetap berpijak pada kepentingan nasional dan nilai kemanusiaan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendorong santri pesantren Amanatul Ummah Mojokerto untuk melek teknologi dan bijak bermedia. Hal ini disampaikan Wapres saat kunjungan ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada 3 Februari 2026. Usai bersilaturahmi dengan para kiai, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyapa para santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada Selasa 3 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Wapres mendorong santri pesantren Amanatul Ummah Mojokerto untuk melek berteknologi dan bijak bermedia. Wapres pun menyampaikan perhatiannya terhadap potensi besar generasi muda pesantren. Ia mengungkapkan rencananya untuk kembali berkunjung dengan membawa program penguatan kapasitas santri di bidang teknologi. Saya sekali lagi bahwa guru-guru yang guru AI sama guru robot. Jadi kalau santri kan ngasinya pasti baik, akhlaknya baik, tapi harus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang bisa menjawab tantangan. Di tengah derasnya arus informasi digital, Wapres juga mengingatkan para santri agar bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam mengakses informasi melalui gawai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama jajaran membantu pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten menangani sampah. Hal ini merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program antar gerakan nasional ASRI. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama jajaran membantu pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten menangani sampah di lingkungan wilayah tersebut. Hal itu dilakukan merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program Gerakan Nasional ASRI. Dalam kesempatan itu, Menteri LH Hanif Faisal Nurofik didampingi Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni. Kedua tokoh itu melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan di sepanjang Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Kegiatan dimulai sejak pagi hari di kantor Kelurahan Pondok Jagung dengan mengumpulkan sampah di area trotoar, saluran air, serta bahu jalan yang dipenuhi sampah plastik. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tersebut turut memberikan sosialisasi terhadap para pedagang di Tangsel, sehingga mereka berpartisipasi dalam membangun menjaga kebersihan lingkungan.
Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Tangsel juga dikerahkan membantu mengangkut sampah-sampah yang berada di samping jalan dan trotoar di kota tersebut. Menyikapi arahan yang terhormat Pak Presiden Prabowo Subianto, diminta kepada seluruh jajaran kita di pusat sampai daerah untuk meluangkan waktu. Sekali lagi, untuk meluangkan waktu paling tidak 1 jam sebelum bekerja melakukan kegiatan kebersihan lingkungan. Tangerang Selatan ini sangat padat ya, urban, jadi urbannya sangat kuat dengan heterogenitas yang cukup sangat tinggi, sehingga tidak semudah kita mengomongkan untuk melakukan kegiatan semacam bersih sampah. Namun sekali lagi ini menjadi kewenangan Bapak Wali Kota sepenuhnya. Bapak Wali Kota dengan segala mandat undang-undangnya diberikan kewenangan untuk mengatur kotanya sebaik-baiknya. Jadi semua instrumen wajib digunakan. Tentu arahan Bapak Presiden wajib kita dukung dari tingkat pusat sampai ke tapak. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan penertiban pengelolaan sampah wajib terus dilakukan. Memang mengelola Tangsel ini merupakan bagian dari metropolitan, aglomerasinya tentu tidak mudah menangani sampah. Hanif mengatakan dengan kondisi kota yang padat oleh urbanisasi, maka perhatian pemerintah serta warga harus ditingkatkan kembali atas kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah setempat menggerakkan seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan. Menurut dia, melakukan gerakan bersih-bersih lingkungan harus kembali digalakkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sehari setelah Rakornas, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa memastikan kementeriannya bergerak dan mengimplementasikan gerakan ASRI atau aman, sehat, resik, dan indah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa memastikan Kementerian Kebudayaan mengimplementasikan gerakan ASRI, aman, sehat, rapi, indah di lingkungan kerja. Langkah ini dilakukan pasca Rakornas sebagai wujud konkret menjaga kebersihan dan menciptakan budaya bertanggung jawab terhadap ruang kerja, serta mendukung pengurangan sampah plastik secara signifikan. Pemenbud Giring memastikan bahwa seluruh lantai di kantor kementerian menerapkan prinsip ASRI untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Hal itu mencakup penataan sampah seperti membagi tempat sampah menjadi 3 bagian di berbagai lantai. Menurutnya, kebersihan ditekankan sebagai bagian dari budaya cerminan menghargai sesama dan menjaga ruang kerja. Lagi ada arahan terbaru dari Bapak Presiden untuk gerakan ASRI, gagasan yang luar biasa. ASRI singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah. Oleh karena itu hari ini saya akan cek satu persatu seluruh lantai. Kedua, saya akan berbicara langsung dengan para umum kita untuk bagaimana membuat program Kementerian Kebudayaan bersih dan mendukung penuh program ASRI ini. Teman-teman di Kementerian Kebudayaan harus bisa memilah-milah sampah, kedua juga sampah-sampah organik seperti sisa makanan kita pikirkan bagaimana mengolah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara soal operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap pejabat pajak Banjarmasin dan Bea Cukai di Jakarta. Purbaya menyebut dirinya mempersilahkan proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan 2 operasi tangkap tangan atau OTT di hari yang sama. OTT pertama dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jakarta, sedangkan yang kedua yakni KKP Madya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Merespon hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tidak akan ada intervensi hukum yang dilakukan oleh kementeriannya. Namun Purbaya menyebut Kementerian Keuangan akan tetap memberikan pendampingan hukum. Selain itu juga dirinya membuka opsi untuk memberhentikan para pegawainya yang terbukti terlibat dalam kasus OTT tersebut. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Pak Memes siapa yang OJK Pak? Ya? Direktur apa? Saya nggak tahu. Anda yang lebih tahu. Saya baru dalam rapat seharian. Ini Banjarmasin 3 orang Pak pajak. Ada yang 3 di sini, ada yang 8 yang di Lampung katanya. Kira-kira terpukul nggak pajak sama bea cukai OTT dalam satu waktu? Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan
titik masuk untuk memperbaiki bea pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang aneh di situ. Tapi kalau terbukti Pak dari kanwilnya bakalan dipindah juga nggak Pak kemarin Pak di rotasi? Oh iya, bukan rotasi, kalau saya nggak boleh mencari ya. Pak tadi Bapak bilang nanti kita akan non-jobkan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nih? Kamera Pak. Kalau udah terbukti salah, boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana ingin menarik anak usaha PT BRI Persero Tbk, yakni PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, agar beralih di bawah naungan kementeriannya. Dan Purbaya mengatakan usulan ini mempertimbangkan efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mengoptimalkan subsidi bunga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan jajarannya tengah berdiskusi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Diskusi tersebut membahas perihal keinginannya untuk mengambil alih anak usaha PT BRI Persero Tbk, yakni PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, agar beralih di bawah naungan Kementerian Keuangan. Purbaya mengatakan usulan ini mempertimbangkan efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mengoptimalkan subsidi bunga. Dirinya menilai Kementerian Keuangan setiap tahunnya mengucurkan anggaran hingga 40 triliun untuk membayar subsidi bunga KUR. Bila nantinya PNM langsung dibawa Kementerian Keuangan, maka diyakini dana tersebut bisa dikelola menjadi modal kerja yang lebih produktif. Saya sedang diskusi sama Danantara untuk ngambil KUR-nya. Salah satu unitnya Pak, saya tertarik sama PNM sebetulnya, tapi sampai sekarang belum dikasih sama Danantara. Jadi rencananya saya akan pakai itu sebagai, kalau dikasih, sebagai penyalur KUR yang betul-betul program pemerintah. Nanti BRI saya mau beli kalau perlu. Seperti itu. Dan saya setiap tahun sekarang bayar, ini nggak boleh omongin ya, kepala aja saya ya. Saya kan bayar subsidi KUR bunga itu hampir 40 triliun, uangnya hilang. Kalau saya punya unit penyalur, saya kasih 40 triliun setiap tahun, dengan kasih kucuran bunga rendah sana ke nasabahnya, ke KUR-nya. Dalam 4 tahun kan saya punya satu bank kecil dengan modal 60 triliun. Itu udah besar dan bisa memberikan KUR yang lebih baik, dan uang saya nggak hilang setiap tahun 40. Saya pikir apakah saya bisa usahakan seperti itu. Nanti saya diskusikan dengan, bukan diskusi, saya mau beli dari Danantara. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera menunjukkan perkembangan signifikan hingga awal Februari 2026. Pemerintah menilai mayoritas wilayah yang terdampak bencana kini telah berada pada kondisi pulih dan hampir pulih. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Atwil Kemendagri Amran menyebut progres pemulihan pasca bencana di Sumatera berangsur membaik. Dari 52 kabupaten dan kota yang terdampak, kini tinggal tersisa 10 daerah yang masih memerlukan atensi khusus untuk pemulihan. Pemerintah mengatakan pekerjaan yang tersisa difokuskan pada penyempurnaan agar seluruh wilayah segera normal. Selain itu, hampir seluruh layanan pemerintahan dan publik dipastikan telah berjalan normal. 52 kabupaten kota terdampak saat sekarang ini, berdasarkan indikator yang dilihat, telah 27 ya, setelah ulangi, telah 27 kabupaten kota yang berfungsi normal. Dan ada 15 kabupaten kota terdampak yang mendekati normal. Mendekati normal ini, indikator dilihat itu hampir semuanya sudah berfungsi berjalan. Nanti akan ada data terlihat bahwa yang hijau itu adalah sudah normal, yang kuning masih ada sedikit yang perlu diselesaikan, dikejar sehingga sampai normal. Kemudian tinggal 10 daerah, kabupaten kota di 3 provinsi ini yang perlu atensi khusus. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana PKB menyatakan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Partai PKB menekankan pentingnya perlindungan bagi pelaku usaha skala kecil agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Usai pertemuan jajaran pimpinan PKB dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Rabu 4 Februari, Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan dukungannya terhadap kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil. Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan visi ekonomi yang pro-rakyat. Muhaimin menjelaskan, sistem ekonomi yang diusung menekankan peran aktif negara untuk melindungi pelaku usaha kecil dari persaingan yang terlalu bebas, sehingga usaha skala kecil tidak tertekan. Pandangan ini sejalan dengan ideologi PKB berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan ekonomi nasional harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kami juga meyakini sepenuhnya Pak Prabowo telah mendeklar memimpin perubahan sistem, terutama perubahan sistem ekonomi yang sangat liberalistik, kompetitif, tanpa perlindungan kepada yang kecil. Itulah yang menjadi ideologi PKB yang sangat yakin Presiden mampu memimpin itu, dan kita akan berada di bawah dukungan yang kerja yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Bapak Presiden. Sistem ekonomi yang berkeadilan itu terwujud melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan-keputusan strategis, sehingga ekonomi tidak hanya dinikmati oleh atas. Selain itu, Muhaimin menekankan pentingnya regulasi yang mampu melindungi kelompok ekonomi kecil. Menurutnya, keadilan ekonomi hanya bisa dicapai melalui kebijakan nyata, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan strategis lainnya. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Sekjen Partai Demokrat, Herman Hairon merespon terkait Presiden ke-7 Joko Widodo yang mendukung Prabowo Gibran menjabat selama 2 periode. Dan dirinya menyebut hal itu tidak masalah, namun partainya kini tengah fokus untuk membantu mensukseskan program Presiden Prabowo. Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju untuk 2 periode pada Pilpres 2029 mendatang. Merespon hal itu, Sekjen Partai Demokrat, Herman Hairon mengatakan pihaknya mempersilahkan jika ada pihak yang berbicara mengenai dukungan 2 periode tersebut. Dirinya menegaskan, Partai Demokrat kini tengah fokus membantu mensukseskan program-program Presiden Prabowo. Selain itu, ia menilai saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi baik di politik, ekonomi maupun sosial. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama, baik itu politik, ekonomi, sosial, yang tentu ini tidak ringan. Oleh karenanya bagi Demokrat kami masih fokus untuk membantu Presiden Prabowo Subianto di dalam mensukseskan program-programnya. Jadi kalaupun ada yang lain berbicara untuk partainya, kepentingan partainya, ya silakan saja. Tapi bagi Demokrat saat ini masih fokus untuk membantu suksesnya program Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menegaskan peran strategis pers dalam perkembangan sosial, politik, hingga ekonomi bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam acara Outlook Media 2026 yang digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta pada Kamis 5 Februari 2026. Dalam acara Outlook Media tahun 2026 yang digelar di Gedung Dewan Pers, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyampaikan bahwa perkembangan pers dan informasi memiliki irisan langsung dengan dinamika kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa. Menurutnya, pers dapat menjadi mitra strategis pemerintah